Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspasari, NIM 1930203069. Dalam memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan dosen pengampu Muhammad Hasbi MAG, dengan materi tentang penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada pengertian penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses yang terakhir dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Secara definitif, penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi dan Arifin tahun 2012 menyatakan bahwa penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana yang bersangkutan sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaannya pembelajaran di sekolah. Yang kedua, ada tujuan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan perlu dilakukan karena sarana dan prasarana yang ada tersebut tidak mungkin lagi diperbaiki. Sudah tidak efektif lagi, biaya yang dikeluarkan mungkin akan lebih besar lagi dibandingkan dengan kalau misalkan saja membeli atau pengadaan baru. Karena itu, langkah penghapusan harus dilakukan agar proses pendidikan di sekolah tidak terganggu dan waktu dan tenaga banyak tersedot untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah rusak. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, mengemukakan bahwa penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan. Yang kedua, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk. Yang ketiga, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, selanjutnya meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Terus membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja. Persyaratan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap perlengkapan pendidikan di sekolahnya. Namun, perlengkapan yang akan dihapus harus memenuhi syarat-syarat penghapusan. Demikian pula, prosedur harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Imron dalam Nurabadi tahun 2014 menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar barang-barang di sekolah dapat dihapus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang tersebut tidak diklasifikasikan mengalami kerusakan berat sehingga dipandang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Barang-barang yang akan dihapus tersebut sudah dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Barang-barang di sekolah tersebut sudah dipandang kuno sehingga kalau digunakan sudah tidak efektif dan efisien lagi. Barang-barang tersebut menurut aturan tertentu terkena larangan. Barang-barang tersebut mengalami penyusutan yang berada di luar kekuasaan pengurus barang. Barang-barang tersebut jumlahnya melebihi kapasitas sehingga tidak dipergunakan lagi. Barang-barang yang dari segi utilitasnya tidak seimbang dengan kerumitan pemeliharaannya. Yang selanjutnya barang-barang yang dicuri, barang-barang yang diselewengkan, barang-barang yang terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam. Prosedur penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Apabila di sekolah terdapat barang-barang perlengkapan yang memenuhi persyaratan untuk dihapus, maka kepala sekolah dapat melakukan penghapusan terhadap barang-barang tersebut. Langkah-langkah penghapusan perlengkapan pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah bisa dengan menunjukkan seseorang mengelompokkan perlengkapan yang akan dihapus dan meletakkannya di tempat yang aman, namun tidak dalam sekolah. Yang kedua, menginventarisasi perlengkapan yang akan dihapus tersebut dengan cara mencatat jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut.
Ketiga kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang dan pembentukan panitia penghapusan yang dilampiri dengan data barang yang rusak atau yang akan dihapusnya ke kantor Dinas Pendidikan Nasional, kota atau kabupaten. Yang keempat, setelah SK penghapusan dari kantor Dinas Pendidikan Nasional, kota atau kabupaten terbit, selanjutnya panitia penghapusan segera bertugas yaitu memeriksa kembali barang yang rusak berat, biasanya dengan membuat berita acara pemeriksaan. Yang kelima, begitu setelah melakukan pemeriksaan, panitia mengusulkan penghapusan barang, biasanya perlu adanya pengantar dari kepala sekolahnya. Usulan itu lalu diteruskan ke kantor pusat di Jakarta. Dan selanjutnya akhirnya, begitu surat keputusan penghapusan dari Jakarta datang, bisa segera dilakukan penghapusan terhadap barang-barang tersebut. Mekanisme penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ada dua. Yang pertama, penghapusan barang inventaris melalui lelang. Yang kedua, penghapusan barang inventaris melalui pemusnahan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.